2, 3. Selamat siang, Bapak-Bapak yang kami hormati. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Nurhaira, SHMM. Saya di sini sebagai mediator 1 yang telah dipilih oleh Bapak-Bapak. Ya, dan saya Vinda Deviana, SHMH, selaku mediator 2 yang juga dipilih oleh Bapak-Bapak. Baiklah, selanjutnya kepada Bapak-Bapak, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wahyu Suryo Aji. Saya sebagai pengadu dalam kasus ini. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Rafidia Fastabilul Khair. Saya sebagai teradu dalam kasus ini, perwakilan atau saya adalah direksi dari perusahaan Menara Properti. Terima kasih. Baiklah, jika begitu dikarenakan Bapak-Bapak sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita langsung saja. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang Bapak tempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa konsumen di BPSK melalui proses perizinan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dan di sini saya sebagai mediator yang memberi nasihat, petunjuk, dan upaya-upaya lain dalam penyelesaian sengketa diserahkan kepada bapak-bapak yang bersengketa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu ini, saya akan membacakan tata tertib yang selama melakukan proses mediasi hari ini. Yaitu pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan mediator. Kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Ketiga, para pihak tidak saling menyerang. Keempat, para pihak tidak merokok. Kelima, tidak menggunakan handphone. Keenam, tidak merekam isi pembicaraan. Bagaimana? Apakah para pihak setuju? Ya, saya setuju, Ibu Mediator. Ya, saya setuju. Ibu Mediator, silakan dilanjut. Baiklah, jika begitu bagaimana kalau kita mulai dengan mendengar keterangan dari pengadu terlebih dahulu. Bagaimana Bapak teradu, apakah bisa? Bisa, Ibu Mediator. Oke, silahkan dipersilakan kepada Bapak pengadu. Ya, jadi begini ya, sebelumnya terima kasih. Saya di sini selaku konsumen yang membeli rumah di Menara Properti sebagai hadiah yang akan saya berikan kepada calon istri saya. Pada tanggal 15 Januari 2019, saya mendatangi kantor pemasaran Menara Properti perumahan tersebut di Jalan Erlangga nomor 55 Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Harga perumahan tersebut 170 juta, satu lantai, tipe 36 dengan fasilitas 2 kamar tidur, satu kamar mandi, carport, dan taman. Karena developer tersebut menggunakan sistem pre-launch dengan promo menarik, diantaranya free BPHTB dan AJB dengan pembayaran lunas untuk serah terima kunci 1 tahun setelah pelunasan. Kemudian saya pulang dan memikirkan kembali penyesuaian tabungannya. Pada akhirnya saya kembali dengan membawa uang untuk melunasi, yaitu tanggal 17 Januari 2019. 1 tahun berjalan, saya merasa ada yang tidak beres, di mana saya tidak menerima kunci yang dijanjikan oleh Menara Properti. Saya juga tidak menerima bukti setoran BPHTB dan AJB. Bahkan selama 1 tahun setelah pelunasan, saya tidak pernah dilibatkan dalam pengurusan BPHTB maupun AJB. Ketika saya melihat ke lokasi rumah tersebut, yang didapati hanya bangunan yang belum jadi. Setelah dikonfirmasi kepada developer, saya hanya mendapat janji-janji manis. Maka dari itu saya merasa dirugikan karena dibohongi dan saya berkeinginan untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Seperti itu. Baiklah, dari pernyataan Bapak, berarti di sini Bapak pengadu merasa bahwa pihak teradu melakukan prestasi kepada Bapak, begitu? Ya, betul sekali. Oke, baiklah. Setelah kita mendengar dari pihak pengadu, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pihak teradu
untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui. Silahkan, Pak. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Pertama, terkait penyampaian dari pihak pengadu Bapak Wahyu Surya Aji, berdasarkan surat pengaduan nomor 35-SP.BPK-3-2019 pada tanggal 24 Maret 2020 perihal permohonan pengaduan. Dalam kesempatan ini pengadu tadi telah menyampaikan bahwa pihak dari kami selaku perusahaan Menara Properti hanya mengumbar janji dan sekiranya melakukan wan prestasi terhadap Bapak Wahyu Surya Aji selaku. Jadi begini Pak, perusahaan kami tidak ada maksud untuk melakukan wan prestasi dengan menyelesaikan rumah yang sudah dibayar lunas oleh Bapak Wahyu secara tepat waktu. Begitu juga terkait pengurusan BPHTB dan AJB, tidak ada niat dari kami untuk melakukan wan prestasi. Namun ternyata pada bulan Juni 2019 kemarin, akuntan dari pihak Menara Properti telah membawa kabur uang perusahaan Menara Properti sebesar 1 miliar. Sehingga perusahaan tidak mempunyai biaya lagi untuk melanjutkan pembangunan dan pengurusan surat-suratnya. Kami pihak Menara Properti pun terus berusaha untuk mencari akuntan kami untuk meminta pertanggungjawabannya. Akan tetapi sampai pada batas waktu perjanjian serah terima kunci, pihak akuntan kami tetap tidak ketemu. Dan seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Wahyu selaku pengadu, saya rasa itu masih berupa tuduhan tanpa meng-cross-check terlebih dahulu situasi dari perusahaan kami. Apa? Ya, jadi begini ya, saya sudah menghubungi pihak dari Menara Properti berkali-kali, tapi tidak direspon sama sekali oleh pihak Menara Properti. Itu. Bapak pengadu, saya harapkan untuk lebih tenang dulu. Mari kita dengarkan terlebih dahulu alasan dari teradu hingga selesai. Bukan begitu lebih baik, Bapak? Ya, oke, baiklah. Oke, silakan dilanjutkan Saudara teradu. Terima kasih moderator. Mungkin itu saja penjelasan dari saya selaku teradu, karena memang seperti itu kondisi di perusahaan kami. Baiklah, kalau begitu mari kita dengar tanggapan dari pihak pengadu. Ya, jadi begini Pak ya. Pada Bapak. Iya, terima kasih. Kalau memang benar pihak dari Menara Properti tidak bermaksud melakukan wan prestasi, setidaknya menghubungi saya dan menjelaskan alasan kenapa tidak menepati janji. Jangan hanya mengubah janji-janji, agar saya juga tidak berpikir subjektif kepada pihak teradu, hendaknya juga memberikan bukti-bukti bahwasanya memang benar adanya akuntan dari Menara Properti melarikan diri, membawa uang 1 miliar yang seharusnya dipakai untuk membangun rumah saya. Seperti itu. Iya, bagaimana pihak teradu? Apakah Bapak punya bukti terkait dengan akuntan pihak teradu yang membawa kabur uang sebesar 1 miliar? Ya, saya ada bukti. Silakan dilihat. Baik, bagaimana Pak pengadu tanggapan terkait dengan bukti-bukti dari pihak teradu? Oke, baiklah. Saya terima alasan dari pihak teradu. Tapi saya ingin uang saya dikembalikan 100% karena saya membutuhkan uang itu untuk biaya pernikahan saya. Bagaimana tanggapan dari Bapak teradu? Terima kasih untuk kesempatannya. Memang berdasarkan dari peristiwa yang terjadi sekarang, di mana itu juga kami inginkan menimpa ke Bapak Wahyu.
Menara Properti memang sudah ada rencana untuk mengembalikan uang dari Bapak Wahyu yang 100%. Kami akan mengembalikan semuanya, namun itu memerlukan beberapa tahap, tidak langsung 100%. Ya, berdasarkan situasi konkret yang sudah saya jelaskan di awal tadi, karena itulah kami tidak dapat mengembalikannya secara langsung, namun hanya tahap. Terima kasih. Bagaimana pihak pengadu menerima atau keberatan? Iya, jadi begini ya. Saya menerima kalau pembayarannya dilakukan secara bertahap. Namun pembayarannya harus dilakukan bertahap sebanyak 3 kali. Setiap bulan pada tanggal 10 via transfer ke rekening saya. Dan apabila pihak Menara Properti One Prestasi atau telat melakukan pembayaran, maka dikenakan denda 10% dari pembayaran rumah 170 juta yaitu 17 juta. Seperti itu. Oke. Bagaimana dengan saudara teradu? Apakah sepakat dengan syarat yang diberikan oleh pihak pengadu? Ya, kami sepakat dan kami juga terima atas konsekuensi bahwa nanti jika itu tidak tepat pada tanggal 10 maka akan dikenai denda 10%. Baiklah, karena Bapak pengadu dan teradu sudah sama-sama sepakat, maka dengan ini, putusan dari sengketa ini akan diputuskan dan dimasukkan ke dalam berita acara sebagai berikut. Kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai. Wahyu Suryo Aji sebagai pengadu hanya ingin uangnya dikembalikan 100% karena dia membutuhkan uang untuk biaya pernikahannya. Kesepakatan terjadi dengan ketentuan Menara Properti. Pihak teradu mengembalikan uang Wahyu Suryo Aji sebagai pengadu 100%, tetapi secara bertahap mengingat kondisi keuangan perusahaan. Pembayaran dilakukan secara bertahap sebanyak 3 kali setiap bulan pada tanggal 10 via transfer ke rekening Wahyu Suryo Aji sebagai pengadu. Apabila pihak Menara Properti, pihak teradu melakukan one prestasi tidak sesuai dengan kesepakatan atau telat melakukan pembayaran, maka dikenakan denda 10% dari pembayaran rumah sebesar 170 juta dan dendanya sebanyak 17 juta. Bagaimana para pihak? Ya, saya sepakat. Sudah. Ya, saya Baiklah. Baik.